Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita mengenai bilangan real yang minggu lalu ya. Belum selesai. Minggu lalu kita sampai mana kemarin? Diagram Venn-nya atau contoh-contohnya minggu lalu? Coba bentar ya, kita lihat dulu pertemuan 2. Pertemuan 1. Sistem bilangan real. Oke, yang ini kan kemarin. Ini sudah ya. Diagram Venn untuk sistem bilangan real. Udah ya? Mungkin yang belum itu udah, Bu. Perkaliannya. Ini garis bilangan sudah, letak-letak bilangan rasional atau bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian ada selang interval. Ini yang pertanyaan minggu lalu ada di e-learning ya. Jadi selang atau interval itu bisa dibuat dalam 3 bentuk. Bisa dia himpunan atau kurung ya, atau grafik. Nah, bentuk kurung dia bisa kurung biasa, kurung siku, atau campuran. Campuran dari siku dan kurung biasa. Maksudnya di sini ada kalau himpunannya kan ditulis dalam kurung berawal ya kan. Tanda lebih kecil tidak pakai sama dengan, nah, bedakan dengan yang bagian bawah. Kalau pakai sama dengan, dia bilangan A-nya ikut ya, diikutkan dalam anggota himpunan X, dan lingkaran atau titik A-nya itu lingkarannya penuh atau berisi gitu. Sedangkan kalau dia tidak pakai sama dengan seperti ini ya, atau ini, atau X besar B tidak sama dengan, nah itu lingkarannya dikosongkan saja ya. Artinya bilangan tersebut tidak diikutkan. Sebentar saya buka portal. Lupa nanti buat absensi. Bentar ya, portal potensi. Esensi saya malam A, pertemuan kedua 22 Oktober. Oke, di sini yang BB 2 orang, Akmal, Haikal, sama Dimas Denianto. Banyak ya, 4 orang, Muhammad Revi, Otonius Telambanur. Oke lah. Kita lanjut yang tadi ya. Nah, ini ada pakai sama dengan dia, ada yang tidak pakai sama dengan. Nanti pada kurung siku yang pakai sama dengan. Nah, yang tidak pakai sama dengan dia kurung biasa. Artinya bilangan tersebut tidak diikutkan dalam himpunan X, ya kan? Terus kalau dia dalam grafik dibuat dalam titik kosong dan titik penuh. Nah, kalau dia sama dengan, nah kayak X kecil sama dengan A, maka titiknya penuh ya, atau A kecil sama dengan X, X kecil sama dengan B. Maka AB-nya diikutkan kurung siku, dan titik A-nya dipenuhkan, titik B juga dipenuhkan. Dihitamkan dia. Itu yang kemarin ya, ada di e-learning. Jadi setelah ini, kan mau habis sendiri nanti ya. Jadi 40 menit pokoknya habis ya. Karena Zoom-nya basic, kalau upgrade kan berbayar. Ya kan? Sedangkan kita setiap apa Zoom. Jadi dilanjut nanti di e-learning ya. Kalau ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami, dapat ya bahas di e-learning saja ya. Nah kemarin sampai sini ya Dedek, sifat-sifat bilangan real ada 3, ada trikotomi, ada ketransitifan dan perkalian. Kalau trikotomi
Ya kan, ini minggu lalu ya, sampai sini kan. Nah, kalau trikotomi, ambil X dan Y bilangan sembarang pada bilangan real, bebas berapapun, random. Nah, kalau kita bandingkan antara X dan Y itu, maka berlaku salah satu dari sifat sifat trikotomi ini ya. Kalau nggak X kecil dari Y, atau X-nya besar dari Y, atau X-nya sama dengan Y. Atau, ya, jadi ada kata atau di sini. Berarti kan berlaku salah satu. Ya, misalnya X-nya 2, Y-nya 5. Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Atau kita ambil X-nya 10, Y-nya 7. Berarti X besar dari Y. Gitu, ya. Ketransitifan itu mirip kayak induksi ya. Jika X kecil maka jika X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, X kecil Y, Y-nya kecil Z. Nah, berantai ya kan. Maka X kecil dari Z. Nah, ambil X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 5. Berarti kan 2 kecil dari 3, 3 kecil dari 5. Otomatis si 2 tadi juga kecil dari 5. Nah, kalau untuk yang perkalian, jika kita ambil X dan Y sebarang pada garis bilangan real, ya, misalnya X-nya kecil dari Y, misal ini ya. Bisa jadi X besar dari Y kan. Nah, terus ambil lagi Z bilangan positif. Z itu bilangan bulat dan positif. Kalau kita kalikan Z positif tadi terhadap X dan Y, maka nilai X kali Z akan tetap dengan yang semula. Ya, XZ kecil dari YZ. Kebalikannya kalau Z-nya bilangan negatif, perkaliannya dengan bilangan negatif, maka tanda tadi berubah. Ya, tadinya lebih kecil, dia jadi lebih besar. Misal Z-nya ambil 5. 5 positif ya, X-nya 2, Y-nya 3. Berarti kan kalau kita kalikan X kali Z dengan Y kali Z, 2 kali 5 dengan 3 kali 5, kan gitu. 10 dengan 15. Jadi 10 kecil dari 15. Nah, kebalikannya kalau Z-nya negatif, misalnya minus 5. 2 kali minus 5 dengan 3 kali minus 5. 2 kali minus 5 kan minus 10 ya. Terus 3 kali minus 5 minus 5, 15. Min 10 besar dari min 15. Tandanya akan berubah dari tanda awal. Jadi kalau dia tadinya lebih kecil, pengalinya positif, maka tandanya tetap lebih kecil ya. Kalau ini lebih besar, makanya tetap lebih besar. Tapi kalau pengalinya negatif, yang tadinya lebih kecil, jadi dia lebih besar. Atau yang tadinya lebih besar, jadi lebih kecil. Kalau pengalinya negatif. Ya. Jadi berlaku sebaliknya dia. Itu sifat perkalian pada bilangan real. Kemudian ada pertidaksamaan, ini cara mengubah, cara penyelesaian ya. Ini tidak saya jelaskan. Dibaca sendiri ya, Dedek. Nah, ini nilai mutlak. Sebenarnya di pertidaksamaan ini ada soal. Ada soal, tapi tidak ada di sini. Ya. Langsung kita ke nilai mutlak. Karena pada nilai mutlak juga sudah langsung ini ya. Nah, ini kan sudah ada langsung soalnya di sini. Jadi satukan saja. Ya. Tentu sebelumnya harus ada contoh ya kan. Nah, nanti saya kirim di grup saja untuk contoh nomor 1 dan nomor 3 misalnya. Nah, nanti saya buat contoh di grup. Kalau Ibu buat di e-learning kita kan nggak bisa tanda lebih kecil gitu ya. Tapi kalau di HP kayaknya bisa ya. Tanda matematika di e-learning. Ya bisa ya kan, akar, mutlak. Kecuali kan kalau Word kan bisa pakai equation ya kan. Paham maksud Ibu? Ngetik rumus. Paham, Bu. Paham. Ya. Kalau di equation kan di Word ini bisa ngetik tanda lebih besar, bentuk per ya kan, bentuk mutlak, bentuk akar, bisa di equation Word. Kalau di e-learning saya mau jawab pertanyaannya agak susah ya. Nggak bisa, Bu. Iya, nggak bisa ngetik ya. Tapi kalau kuadrat apa bisa. Coba bentuk akar, bentuk limit, bentuk tangen, sinus, nggak bisa. Ya. Itulah kekurangan e-learning kita. Nah, nanti Bu buat contohnya nomor 1 dan 3 di grup saja ya. Berikutnya nanti silakan latihan sendiri. Belum ada tugas latihan ya, belum. Nanti menjelang UTS
Atau setelah UTS baru ada tugas dan kuis. Nah, terus untuk yang mutlak, definisi nilai mutlak, dia ada bernilai positif dan ada bernilai negatif. Jadi memang pada umumnya kita ketahui mutlak ini kan bernilai positif, ya kan? Hasilnya itu positif. Cuma yang kita definisikan di sini yang di dalam mutlak ini ada si X ini. Si X ini kan bisa jadi dia positif, si X ini bisa jadi bernilai negatif, ya kan? Negatif mutlak X, negatif mutlak X negatif, terbalik saya. Mutlak dari X negatif adalah X positif. Mutlak dari X positif juga X positif. Paham ya? Jadi si mutlak ini di dalamnya ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Kalau X-nya positif yang di dalam mutlak, berarti X-nya besar sama dari 0. Tapi kalau dia di dalam mutlak ini bernilai negatif, berarti X kecil dari 0. Ya. Kalau kita tinjau dari garis bilangan real kan gitu ya. Kalau sebelah kiri 0 dia bernilai kecil dari 0 itu bernilai negatif, besar dari 0 ke arah kanan dia bernilai positif. Yang di dalam mutlak ya. Tapi kalau hasil mutlak itu sendiri pasti dia positif. Yang ditinjau ini adalah yang di dalam mutlak. Contohnya mutlak 3 dengan mutlak minus 3. Kan sama-sama positif 3 kan. Ya kan? Mutlak 3 ya 3. Mutlak minus 3 ya 3 juga. Nah, yang di dalam ini kan 3 sama minus 3. Penyelesaiannya nanti di contoh ya. Ini sifat-sifat dari nilai mutlak. Mutlak X sendiri itu sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat. Ini bacanya akar kuadrat ya. Dari X kuadrat. Ini angka 2-nya ada di sini. Cuma dia tidak ditulis. Ya, sama kayak logaritma 10, 10-nya tidak pernah ditulis. Karena dia sudah umum. Nah, kalau akar pangkat 3 dari X kuadrat barunya ditulis akar pangkat 3. Nah, kemudian ada sifat mutlak dari X kecil sama dari A dan A-nya besar sama dari 0. Ini si A ini harus bilangan positif ya atau 0. Maka berlaku nilai X-nya ini terletak antara minus A sampai A. Nah, berbeda dengan sifat yang ketiga, kalau mutlak X besar sama dari A, A-nya besar sama dari 0, ya A-nya harus bilangan positif, maka berlaku X-nya itu besar dari A positif atau X kecil dari A negatif. Nanti ini berlaku di penyelesaian soal nomor 3, nomor 4, ya, nomor 5, nomor 6, itu berlakunya di situ. Jadi, di mana penggunaan tanda lebih kecil dengan tanda lebih besar. Nah, itu ya, gunakan sifat yang kedua dan ketiga. Kalau kedua kan dia sifat lebih kecil, maka terletak X-nya antara min A dan A. Tapi kalau tanda lebih besar sama dengan, maka X-nya besar dari A atau kecil dari min A. Ya, kalau besar sama dengan, yang ikut sama dengannya, Dede. Ikut ya. Nah, kalau mutlak kiri kanan ya, mutlak X, mutlak Y, ini juga berlaku untuk tanda lebih besar sama dengan. Nah, tinggal ruas kiri dan ruas kanannya dikuadratkan. Jadi si X dikuadratkan, si Y-nya juga dikuadratkan. Ini tidak mengenal tanda ya. Walaupun dia tanda lebih besar, nanti tetap juga dikuadratkan masing-masing. Nah, kemudian untuk mutlak X per Y, maka berlaku mutlak masing-masing, mutlak X sama mutlak Y. Kemudian untuk ketaksamaan segitiga, ini untuk penjumlahan X tambah Y, ini untuk pengurangan X kurang Y. Kan? Kalau X tambah Y tinggal masing-masing dimutlakkan saja. Jadi mutlak X tambah Y sama kecil sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Tapi kalau dia pengurangan, setelah dikurangkan ya mutlak-mutlak, dimutlakkan lagi. Paham bedanya ya? Kan ini misalnya 3 tambah 5. Ya kan? Berarti mutlak 3 ditambah mutlak 5. Mutlak 3 kan 3, mutlak 5 ya 5 biasa. Jumlahnya 8. Yang ruas kiri juga jumlahnya 8. Nah, kalau yang ini, ya ini 3 kurang 5. Hasilnya berapa? Minus 2. Minus 2 dimutlakkan kan positif 2.
Positif 2. Positif 2. Nah, kita pindahkan ke kanan. Mutlak 3, positif 3. Bayangkan tuh dong. Matematika pula. Dari itu pula benci sama matematika. Kenapa? Minus 2. Tahu tentang apa? Nah, sedangkan yang ruas kiri tadi positif 2 ya kan. Ini negatif 2, nggak boleh. Jadi dimutlakkan lagi lah dia. Gitu. Supaya ruas kiri dan ruas kanan hasilnya ruasnya sama. Tambah 5 tahun kan? Udah angkut. Ada yang mau tanya apa, Dedek? Sudah masuk contoh. Jadi yang belum di-mute-kan dulu ya, biar temannya tidak terganggu. Iya, ini agak sensitif matematika ini ya, Dedek ya. Ya, simbolnya sedikit berbeda, dia nanti penyelesaiannya juga berbeda. Terus nanti waktu dicontoh berbeda, di latihan beda lagi. Ya kan, karena matematika itu jenisnya banyak ya. Kreativitas kita. Oke, itu untuk pertemuan 1 yang minggu lalu. Jadi ada pertanyaan yang belum jelas, nanti materinya silakan ditanyakan aja ya. Lanjut kita di materinya sudah ada di e-learning kan, Bu? Kenapa? Materinya sudah ada di e-learning kan? Sudah. Saya nge-upload itu udah lama, Dede. Pokoknya ada waktu luang saya upload. Karena nanti nggak tahu, entah mati lampu ya kan? Entah kita nggak sempat. Iya. Zoom-nya boleh pakai baju kaos, terserah lah. Yang penting pakai baju. Kecuali kita ke kampus ya kan, Adik-adik. Kalau ke kampus barulah. Yang penting sopan ya. Iya, Bu. Yang penting sopan. Siapa ini? Adik-adik kalau mau WA dosen, tulis nama ya kan. Nih, kadang nggak semua tersimpan. Nggak mungkin ratusan itu kita simpan di WA. Banyak sekali. Ya kan? Penuh. Memori penuh. Apalagi sejak daring ini, semua tersimpan di WA, tersimpan di laptop. Ya itulah ya. Penuh dia. Sering-sering dibersihkan biar nggak hang. Berarti memorinya rendah. Oke, untuk fungsi. Nah, ada relasi, ada fungsi. Nah, kita harus bisa membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi. Kalau relasi, pokoknya dia mengkaitkan antara dua himpunan. Jadi fungsi ini urusannya dengan himpunan-himpunan. Secara garis besar dia seperti ini. Relasi, ini relasi ya. Ini relasi. Kenapa? Karena di sini ada, mana saya buat relasi ya, biar beda. Nah, ini relasi. Tapi ini bukan fungsi. Nah, apa bedanya dengan fungsi? Kalau dia relasi, pokoknya dia mengkawankan dua himpunan saja. Tapi kalau dia fungsi, ada aturan khusus. Ya, aturan khususnya apa? Jadi kan kita mengkaitkan dua himpunan A dan B. Si A ini dinamakan domain, dan B-nya dinamakan kodomain. Nah, kita buat ke definisi fungsi dulu ya. Jika F adalah fungsi dari A ke B, ditulis F memetakan A ke B, ya. A disebut daerah asal atau domain dari F, dan B disebut kodomain dari F. Daerah asal dan daerah kawan. Nah, relasi di bawah ini merupakan fungsi. Kenapa ada dikatakan fungsi? Jika A dan B himpunan, relasi biner F, fungsi F terhadap A ke B merupakan fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika setiap, ini kalimat matematika ya, Dedek. Setiap elemen berarti tidak terkecuali. Semua elemen di A harus punya pasangan di B. Tapi tepat satu elemen. Tidak boleh dua di B. Paham maksudnya ya? Nah, simbol matematikanya seperti ini. A terbalik ini bacanya untuk setiap
X1 dan X2 elemen dari A, jika X1 sama dengan X2, maka Fx1 sama dengan Fx2. Nah, si Fx1 ini adalah kodomen, range-nya, daerah hasil. Tapi ini terletak pada kodomen ya. Kalau nanti digambar, A ini X, B-nya itu Fx. Paham ya? Agak detail ya penjelasannya. Harus detail. Jadi untuk setiap X1 dan X2 elemen dari A, untuk setiap ya, diingat ini tanpa terkecuali, berarti tidak boleh domain itu kosong. Tidak boleh domain itu tidak punya pasangan. Nah, terus pasangannya harus satu, tidak boleh dua. Nah, contoh di slide 4, relasi di bawah ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena di sini ada salah ya, di A ini dia punya dua nilai, punya dua pasangan. A dipasangkan ke 1, A dipasangkan ke 3. Jadi tidak boleh, ini bukan merupakan fungsi. Kemudian yang I, anggota A yang I ini, A, I, U, E, O ya, I, tidak ada kaitan dengan anggota B. Artinya dia tidak punya pasangan di B. Nah, jelaslah ada dua sifat fungsi yang dilanggar oleh relasi ini ya. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Apakah dia relasi? Ya. Relasi itu bebas dia mengkaitkan antara himpunan A dan B. Tapi dia ya bebas ya, nggak ada aturan. Mau 3 cabangnya, mau 4 dari domain silahkan. Tapi kalau dia fungsi ini tidak boleh. Terus ini nggak boleh kok. Nah, si B kalau dia biner harus punya pasangan di A. Tapi kalau dia fungsi pada, boleh ada anggota B yang tidak punya pasangan di A. Kayak gini kan 4 kan nggak punya pasangan di A ya. Nah ini kalau fungsi biner nggak boleh. Fungsi biner tuh fungsi satu-satu. Tapi kalau dia fungsi pada atau surjektif ini boleh. Ya. Nah si nilai pemetaan F pada kodomain itu dinamakan jelajah atau range atau jangkauan dari F. Nah, si range itu himpunan bagian dari B. Tapi tidak semua range adalah B, ya kan? Range di sini kan yang punya pasangan di A, ya kan, Adik? Kita lihat yang fungsi. Nah, ini relasi yang merupakan fungsi ya. Tidak ada anggota A yang punya dua pasangan. Kemudian tidak ada anggota A yang kosong. Nah, ini boleh ya. Pasangan ketiga boleh, pasangan ketiga boleh. Karena dia pasangan cuma satu anggota, satu pasangan. Kalau B mau cabang berapapun ke kiri, boleh. Ya, tidak ada aturan mengikat ya. Yang dipermasalahkan itu yang anggota A-nya. Nah, dari baca di slide kedua tadi ya, definisi fungsi. Nah, jika setiap elemen di A, setiap, berarti tiap-tiap, tidak ada anggota yang kosong. Nah, kemudian tadi sampai jelajah, ya, tidak semua anggota kodomain merupakan range. Kalau kita perhatikan di slide 3, yang merupakan range itu kan 1, 2, 3, dan 5. 4 kan bukan range ya, karena dia tidak ada kaitannya dengan domain A. Nah, kalau ditulis, jelajah atau range itu adalah, ini, tunggu, agak tulisannya agak ini ya, mepet. Jelajah itu himpunan Y, kalau domain himpunan X. Ya, domain himpunan X, jelajah himpunan Y. Himpunan Y di mana Fx sama dengan Y. Jadi si range itu tadi ada Fx1, ada Fx2 ya kan di slide 2. Nah ini. Ya, ada Fx1, ada Fx2. Itu range-nya, Dedek. Yang punya pasangan di A. Nah, ya, yang punya pasangan saja di A dinamakan Fx. Kalau dia bukan anggota range, dia tidak Fx. Ya, tidak ada kaitannya dia dengan A. Nah, jadi si Y tadi dinamakan dengan Fx, X-nya elemen dari A. Merupakan himpunan bagian dari B. B tadi kan kodomain ya. Nah, sehingga jelajah itu himpunan bagian dari kodomain. Tidak semua kodomain merupakan jelajah.
Contohnya tadi yang 4. Angka 4 dia tidak termasuk dalam jelajah atau range. Jelajah atau range atau jangkauan dinotasikan dengan RF. Kalau domain dia DF. Ya, domain dari D, domain. Daerah asal. Nah, ini dia. Tugas kita di sini adalah mencari daerah asal dan daerah hasil, ya. Contoh, nah ini mau habis waktunya. Carilah domain dan range dari fungsi fx sama dengan 1/4x tambah 3. Nah, ini adik-adik perhatikan, fx ini merupakan pecahan, ya. Nah, kalau pecahan, kita ingat kembali yang rasional minggu lalu, ya kan? Rasional itu kan A per B, ya kan? Atau P per Q yang minggu lalu. Terus penyebutnya kan nggak boleh 0. Ingat adik-adik, kalau B-nya 0 atau penyebutnya 0, maka si fx ini kan tidak terdefinisi dia. Nah, masih ingat yang minggu lalu? Jadi 4x tambah 3 ini nggak boleh jadi 0, otomatis x-nya tidak boleh minus 3/4. Ya. Nah, maka ditulis dalam domain DF, ini apa ya? Nah, apa namanya itu? Berimpit-berimpit tulisannya, jadi agak membingungkan sedikit. Itu ada digeser. Pasti mau, kenapa nggak mau? Nah, ini dia. Ini ya. Syarat agar fungsi terdefinisi 4x tambah 3-nya nggak boleh 0. Ya, karena rasional A per B, B-nya nggak boleh 0. Ingat ya, minggu lalu. Nah, karena B-nya nggak boleh 0, maka 4x tambah 3 nggak boleh 0, maka x itu sendiri tidak boleh minus 3/4. Ini minusnya kurang nih, adik-adik. Harus ada minus, nah ini dia, nampak minusnya. Minus 3/4. Ya, x-nya tidak boleh minus 3/4. Boleh tidak angka selain ini? Boleh ya. Bilangan berapapun yang diinput ke x, supaya fx-nya terdefinisi, itu boleh dimasukkan ke dalam domain. Artinya, kalau kita gambar pada garis bilangan real itu kan minus tak hingga sampai positif tak hingga, ya kan, adik-adik. Nah, yang tidak boleh itu min 3/4. Nah, artinya, dari minus tak hingga sampai min 3/4, atau dari min 3/4 sampai positif tak hingga. Itu definisi dari DF-nya. Kenapa pakai kurung biasa? Karena min 3/4-nya tidak diikutkan ya di DF. Nah, di sini nggak boleh masuk min 3/4-nya. Kalau kita substitusi min 3/4, maka si fx tidak terdefinisi. Nah, makanya dia pakai kurung biasa. Kalau minta hingga sama positif tak hingga, dia harus kurung biasa. Karena angkanya tidak pasti berapa di situ. Atau dalam bentuk himpunan R. R itu bilangan real dikurangi dengan min 3/4. Artinya semua bilangan real boleh disubstitusi ke X. Kecuali min 3/4. Karena kalau kita substitusi min 3/4, fx-nya jadi tidak terdefinisi. Ya. Jadi tugas kita cari siapa domain fx, siapa range dari fx, agar si fx ini terdefinisi. Nah, tadi sudah kita peroleh untuk df-nya ini ya. Semua anggota bilangan real kecuali min 3/4. Ditulis pengurangan atau dalam bentuk himpunan. Terus untuk range, nah di sini supaya RF-nya terdefinisi, ya supaya fx-nya tadi terdefinisi, berapa y-nya gitu loh. Nah tadi kan sudah kita input nilai x-nya semua real kecuali min 3/4. Nah di sini ditulis ya 1/4x tambah 3, 4x tambah 3 tidak boleh 0. Ya, kalau kita kali silang, ini kan dikali silang ya, y kali 4x tambah 3 sama dengan 1. Nah, jika kita lihat posisi ini, lihat apa namanya itu persamaan ini ya, kita input x-nya sesuai dengan df. Nah, berapa nilai y-nya?
Nah, kalau kita perhatikan, Y-nya ini kan tidak mungkin ini 0, bawah ini nggak mungkin dia 0. Ya. Maka, apa saya buat ya? Hasilnya ini adalah semua real kecuali 0. Bisa ditangkap adik-adik penjelasan Ibu? Agak ribet ya, kalau ada papan tulis saya nggak akan jelasin. Ini harus ditulis. Apa, Bu? Hah? Kenapa Dani? Apa, emang udah ribet. Iya. Agak Boleh, pusing, Bu. Bu. Agak pusing, Bu, kepala kami, Bu. Ini kan apa ya? Kayak aljabar dia, Dede. Ilmunya abstrak. Jadi kita harus bisa. Iya nih, Bu. Kenapa, Habib? Pusing nggak mau melengkapi. Ya, tugas kita mencari si DF-nya supaya fx terdefinisi. Kemudian kita cari RF-nya supaya fx-nya juga terdefinisi. Setelah kita input nilai domain tadi ke fx, nah fx ini tidak mungkin 0 dia. Cobalah input berapapun nilai x. Si fx tadi nggak mungkin 0, y-nya tidak mungkin 0. Maka ditulislah RF adalah himpunan real dikurangi 0. Atau RF-nya itu adalah semua bilangan real dari min tak hingga sampai 0 gabung dengan 0 sampai positif tak hingga. Karena ini kan nggak mungkin 0 ya kan, atasnya aja 1. Paham maksudnya adik-adik? Kalau pecahan supaya dia 0, atasnya ini kan harus 0 kan? 0/9, 0. 0/10, 0. 0/100, 0. Atasnya ini 0. Supaya hasilnya 0, sedangkan ini 1. Jadi tidak mungkin hasilnya itu jadi 0. Saya tangkap, kan ini kan pecahan ya. Tidak mungkin ini membuat 0, karena atasnya 1. 1 dibagi berapapun, pasti dia bilangan real, kecuali 0. Mungkin dia 1, mungkin dia pecahan, atau bilangan negatif, ya bisa. Kecuali 0. Tidak mungkin dia 0, karena atasnya aja udah 1. Ya, 1 dibagi berapapun, dia tidak mungkin jadi 0. Terkecuali yang pembilangnya itu 0. Baru dia boleh jadi 0. Ini kan pembilangnya udah 1, ya, tidak mungkin jadi 0. Makanya RF-nya dibelah seperti ini. Adik-adik bisa ulang-ulangi ya penjelasannya. Ini ada latihan. Nanti saya buatlah contoh 1 ini, nomor 1 saja. Di grup ya. Tapi ditunggu ya adik-adik, nanti saya masuk dulu di kelas B. Sekitar jam-jam 9 ke atas lah saya kerjakan ya. Tapi untuk e-learning diisi ya adik-adik. Tugasnya kapan ya, Bu? Hah? Pengumpulan tugasnya kapan? Belum ada, ini cuma untuk latihan di catatan saja. Bukan tugas. Belum dikasih tugas. Gitu. Tugas nanti itu menjelang UTS atau menjelang UAS ya. Nantilah, kita kan baru pertemuan kedua. Kita kan baru pertemuan kedua. Kayak mana? 2. Iya. Alhamdulillah. Ya, nanti saya buat contohnya beberapa adik-adik dari file kita, cuma e-learningnya tetap diisi ya. Oke, saya akhiri saja. Kalau ada yang mau ditanyakan di e-learning saja, adik-adik, ya, kita berdiskusi ya. Kalau ada rumus nanti Ibu share di grup saja. Ya, nggak mungkin ngetik di e-learning, nggak ada bentuk akar, nggak ada bentuk mutlak, ya kan, Pak ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.